Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa dan dosen pengampu yang saya hormati. Kami dari kelompok 2 Agribisnis B akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Peran Koperasi sebagai Badan Usaha dalam Mendorong Perekonomian Rakyat. Jurnal tersebut disusun oleh Hairani Alawiyah Matondang, Raymond Paturani Siboro, Olia Putri Ramdhani, dan Daniel Sanggam dari Universitas Negeri Medan. Penelitiannya sendiri berlokasi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dan telah dipublikasikan pada tanggal 20 Juli tahun 2025 di Jurnal Tambora. Sebelum kita masuk ke materi, next. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Amalia Nur Padilah. Selanjutnya, ada Najwa Nur Azizah. Selanjutnya, ada Kamil Misbahur Munir. Selanjutnya, ada Sarah Nopiana. Dan yang terakhir, saya sendiri, Reza Maulana, yang akan memandu jalannya presentasi sekaligus memaparkan bagian awal dan akhir. Teman-teman, jika kita berbicara tentang ekonomi Indonesia, kita tidak bisa lepas dari peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Jurnal ini berangkat dari sebuah pemikiran mendasar bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Namun, penulis melihat adanya kontradiksi yang cukup nyata di lapangan. Meskipun pada tahun 2023 terdapat lebih dari 127.000 unit koperasi aktif di Indonesia, banyak di antaranya yang masih berhadapan dengan hambatan besar. Penulis jurnal ini mengamati bahwa masalah klasik seperti keterbatasan modal, manajemen yang belum profesional, hingga rendahnya literasi keuangan, dan adaptasi teknologi digital yang masih menjadi kerikil yang menghambat kemajuan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan selama 3 bulan di Kabupaten Toba ini menjadi sangat relevan. Penulis ingin mengkaji lebih dalam sejauh mana koperasi benar-benar berkontribusi dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas dan menyediakan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat di sektor informal yang sulit menjangkau bank formal. Nah, untuk membedah lebih dalam mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Silahkan. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian, yang dimana yang pertama adalah untuk mengkaji kontribusi nyata koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bahwa, artinya penelitian ini, ingin melihat bahwa sejauh mana koperasi, dapat membantu meningkatkan, aktivitas ekonomi dan juga, kesejahteraan masyarakat di, sekitarnya. Lalu, tujuan yang kedua yaitu menganalisis peran koperasi dalam menyediakan akses pembiayaan bagi, sektor informal, di mana, banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan, mendapatkan pinjaman dari bank, sehingga koperasi menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi mereka. Lalu yang ketiga, eee, adalah mengevaluasi bagaimana koperasi, dapat memperkuat ekonomi berbasis komunitas, serta meningkatkan daya daya saing usaha kecil. Jadi dengan adanya koperasi bahwa para anggota dapat bekerja sama dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga usaha mereka, bisa berkembang lebih baik lagi. Next. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang di mana, digunakan untuk menggambarkan secara lebih mendalam bagaimana kondisi koperasi serta perannya dalam perekonomian, masyarakat. Lalu, lokasi penelitian ini dilakukan, pada beberapa koperasi aktif di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dan, pemilihan lokasi ini bertujuan agar melihat secara langsung bagaimana, koperasi bisa beroperasi dan memberikan dampak bagi, masyarakat setempat. Lalu, selanjutnya yang ketiga, dalam proses pengumpulan data, peneliti itu menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan, studi dokumentasi dan laporan keuangan juga. Nah, teknik ini juga, digunakan agar data yang diperoleh itu lebih lengkap dan juga akurat. Nah, setelah, data itu terkumpul, peneliti, melakukan analisis tematik dengan teknik, triangulasi untuk memastikan, validitas datanya. Di mana, dengan cara ini bahwa informasi yang diperoleh itu dari berbagai sumber dapat dibandingkan sehingga, hasil penelitian menjadi lebih valid. Dilanjut oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran koperasi. Hasil penelitian dari jurnal yang kita ambil menunjukkan bahwa koperasi itu memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Antara lain yang pertama, ada memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Yang kedua, meningkatkan usaha anggota karena koperasi itu menjadi wadah pengembangan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mendorong ekonomi lokal melalui kegiatan produksi dan distribusi yang dilakukan anggota. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa koperasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Koperasi tidak hanya memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, namun yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank, tetapi juga menjadi wadah bagi anggota untuk mengembangkan usahanya. Nah, selain itu, melalui kegiatan produksi dan distribusi yang dilakukan oleh anggota, koperasi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Next. Selanjutnya ada dampak koperasi terhadap sosial ekonomi. Yang pertama, koperasi berperan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan usaha bersama yang memberikan manfaat ekonomi. Yang kedua, koperasi memudahkan anggota memperoleh pinjaman atau modal usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, koperasi membantu anggota mengembangkan usaha sehingga meningkatkan pendapatan dan kondisi ekonomi. Yang keempat, keberadaan koperasi mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat perekonomian rakyat. Dan yang terakhir, koperasi dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, berdasarkan beberapa dampak yang telah tadi saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan koperasi itu memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Koperasi membantu anggota memperoleh modal usaha, mengembangkan kegiatan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan. Selain itu juga, koperasi berperan dalam membuka peluang kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya yaitu kendala yang dihadapi oleh koperasi dalam menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian rakyat. Yang pertama yaitu keterbatasan modal. Keterbatasan modal menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha koperasi. Menurut jurnal yang dibahas, banyak koperasi masih bergantung pada dana internal yang berasal dari simpanan anggota, sehingga kemampuan untuk memperluas usaha atau mengembangkan suatu program pemberdayaan anggota menjadi terbatas. Bahkan, sekitar 70% pengurus koperasi menyatakan bahwa keterbatasan modal merupakan tantangan terbesar dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha koperasi. Yang kedua yaitu pengelolaan koperasi yang belum optimal. Pengelolaan koperasi yang belum optimal biasanya juga menjadi masalah yang cukup sering terjadi. Menurut jurnal tersebut, beberapa koperasi masih mengalami kendala dalam aspek manajemen, administrasi, profesionalisme terhadap pengurus. Hal ini dapat menyebabkan kegiatan operasional koperasi belum berjalan secara maksimal dan dapat mempengaruhi pelayanan kepada anggota. Ketiga, kurangnya kemampuan dalam mengembangkan kegiatan usaha koperasi. Menurut jurnal, masih banyak koperasi yang belum mampu melakukan inovasi usaha ataupun memperluas akses pasar. Kondisi tersebut juga bisa membuat kegiatan usaha koperasi cenderung berjalan stagnan dan sulit bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Yang keempat, kinerja koperasi yang belum maksimal. Biasanya bisa berdampak pada tujuan utama koperasi itu sendiri. Bahkan menurut jurnal, ketika kinerja koperasi belum berjalan secara optimal, maka upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi bisa menjadi terhambat. Padahal tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan usaha bersama. Akibatnya, dari berbagai kendala tersebut, kinerja koperasi menjadi belum maksimal. Ketika kinerja koperasi tidak optimal, maka dampaknya dirasakan oleh anggota, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Oleh karena itu, dibahas pada jurnal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas manajerial pengurus, anggota permodalan yang lebih luas, serta strategi pengembangan usaha yang lebih inovatif. Agar koperasi itu dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung perekonomian masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan jurnal yang kami teliti. Ada beberapa kelebihan dari jurnal ini, di antara lain, yang pertama, topik yang dibahas itu sangat relevan, karena di dalam jurnal ini membahas tentang peran koperasi dalam perekonomian masyarakat. Lalu yang kedua, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sangat jelas dan juga dengan menggunakan penggunaan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini cukup lengkap sehingga memberikan gambaran tentang kondisi koperasi secara nyata. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari jurnal yang kami bahas. Ada beberapa kekurangan yang dapat ditemukan dari jurnal ini, yaitu yang pertama, ruang lingkup penelitian yang terbatas, misalnya karena hanya dilakukan di satu wilayah. Lalu yang kedua, data kuantitatif masih terbatas, sehingga analisis lebih banyak bersifat deskriptif. Lalu yang ketiga, penjelasan mengenai strategi pengembangan koperasi belum terlalu mendalam. Mungkin segitu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan atas pemaparannya. Sebagai penutup dari review kelompok kami, ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Secara keseluruhan, jurnal ini berhasil membuktikan bahwa di Kabupaten Toba, koperasi memiliki peran krusial sebagai wadah pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Koperasi bukan hanya sekedar lembaga simpan pinjam, tapi terbukti mampu meningkatkan pendapatan anggota dan menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal. Namun, dari hasil analisis kami, pesan kuat yang ingin disampaikan adalah koperasi tidak bisa lagi dikelola secara tradisional jika ingin bertahan. Agar dampaknya lebih luas, perbaikan manajemen, kemudahan akses modal, dan keberanian untuk melakukan digitalisasi adalah langkah mutlak yang harus diambil oleh koperasi tersebut. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar koperasi benar-benar menjadi pilar ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.